ku menemukan Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Menjadi suami dadakan. Bab 002. Zahra mendongak langit. Cerah tanpa awan. Mendung dari mana? Ini cerah banget loh, Yu. Melihat Zahra mendongak, melihat kesempatan itu Ayu langsung mengambil langkah 1000. Tinggal Salsa seorang. Gadis itu mulai berjalan mundur pelan-pelan sambil berjinjit, berharap Zahra tidak sadar. Zahra menoleh menatap sahabatnya itu. Lah menyipitkan mata. Mau kemana lo? Kabur juga. Salsa tersenyum salah tingkah. Anu apa? Zahra menaikkan alis. Tadi koar-koar katanya mau sama-sama dimarahin papa. Sekarang kok kabur semua? Salsa menelan ludah. Aku baru ingat. Kembalianku di Alfamart belum kuambil. Kembalian berapa? Zahra bertanya datar. 200 perak. Yeay. Dan Salsa pun kabur seperti dikejar rentenir. Zahra menatap kosong ke arah sahabat-sahabatnya yang menghilang satu persatu. Kini suasana kembali hening. Tak lama kemudian, Andi Alicia Azahra. Suara Papa Sultan menggema lagi, lebih keras. Zahra menutup mata, menarik napas panjang, lalu menengadahkan tangan. Ya Allah, bisiknya lirih. Lindungi hambamu ini dari segala mara bahaya termasuk bahaya yang ada di dalam rumah ini. Amin. Dengan langkah seperti tahanan yang digiring, Zahra memasuki mansion. Di ruang tamu, Papa Sultan dan Mama Rani sudah duduk dengan posisi bersedekap, wajah keduanya datar. Seperti hakim yang sudah siap mengetok palu hukuman. Melihat itu, Zahra langsung mengganti ekspresi. Dari wajah preman berubah menjadi wajah polos tak berdosa seperti anak TK abis ketahuan mencoret tembok. Papa, Mama, katanya sambil tersenyum manis. 21. Begitu Zahra melangkah masuk, Papa Sultan dan Mama Rani langsung berdiri dari sofa. Papa Sultan menunjuk putrinya dengan tatapan tajam. Ara, kamu dari mana aja, ha? Jawab yang jujur. Zahra meringis, memegangi ujung jaketnya. Pak, Ara abis nagih utang. Papa Sultan memejamkan mata sambil memijat pelipisnya. Ya Allah. Ara, nagih utang apaan? Ngapain kamu rusak pesta orang kaya gitu? Kamu sampai viral, loh. Kamu ini nggak berubah-berubah, ya? Papa. Zahra mencoba membela diri. Zahra kan gak sengaja. Lagian, pesta itu pakai duit Ara yang dipinjam. Jadi ya wajar dong Ara datang tagih. Papa Sultan menghela napas panjang sekali, seolah mengeluarkan lelah bertahun-tahun menghadapi kelakuan anak semata wayangnya. Dari Zahra SMA sampai kuliah, sudah tak terhitung lagi kenakalan yang ia lakukan. Ikut tawuran, balap liar, bolos, bahkan memanjat pagar sekolah hanya karena malas lewat pintu depan. Tapi satu hal yang membuat Papa Sultan tetap bangga, Zahra tak pernah menyakiti orang kecil. Barbar, iya. Tapi zalim, tidak. Zahra juga tak pernah merokok ataupun menggunakan obat-obatan terlarang. Namun tetap saja, kali ini kelewatan. Ara, kamu ini sudah punya suami, ujar Papa Sultan tegas. Bersikaplah seperti istri. Bukan kekanak-kanakan seperti ini. Papa tahu mereka salah, tapi membalasnya bukan begini caranya, nak. Zahra memanyunkan bibir. Kan Ara cuma sedikit ngasih pelajaran. Sedikit apa? Papa Sultan menghela napas keras. Mulai hari ini kamu dihukum. Zahra langsung cemberut. Papa nggak berperi kebapakan. Dan kamu nggak berperi keputrian. Balas Papa Sultan. 5. Debat keduanya makin memanas.
Zahra bersilang tangan sambil mengomel, Papa Sultan membalas dengan lebih keras. Mama Rani hanya menghela napas, sementara Altaf si suami yang baru beberapa jam lalu melihat pesta kacau balau hanya duduk dan menonton seperti menonton drama TV. 1. Hingga tiba-tiba ponsel Altaf berdering. La melihat layar, kemudian mengangkatnya. Dalam hitungan detik, ekspresinya berubah tegang. Apa? Suaranya meninggi. Papa Sultan dan Zahra langsung berhenti bertengkar. Ada apa, nak? Tanya Papa Sultan khawatir. 22. Altaf berdiri cepat. Pa, saya harus ke kampung sekarang. Bapak masuk rumah sakit. Jatuh dari WC. Papa Sultan terkejut. Innalillahi. Ya Allah. Mama Rani ikut menutup mulutnya, kaget. Pergilah, nak, ucap Papa Sultan cepat. Nanti kalau Papa ada waktu, Papa menyusul ke sana. Altaf mengangguk. Makasih, Pak. Namun kalimat berikutnya membuat Zahra membeku. Papa Sultan menoleh padanya. Sekarang kamu bersiap. Ara ikut suamimu pergi. Apa? Kok aku sih, Pak? Zahra protes spontan. Mama Rani mendekat dan menegang bahu putrinya. Nak, Altaf itu sekarang suamimu. Kamu harus ikut. Zahra mengerjap beberapa kali. La ingin membantah, tapi tatapan Mama Rani. Akhirnya ia mendesah pasrah. Baiklah. Papa Sultan mengambil ponsel, menelepon seseorang. Tak sampai 1 menit, ia sudah kembali. Papa sudah beli tiket. 2 jam lagi kalian berangkat ke Sulawesi Selatan. Altaf langsung membungkuk hormat. Terima kasih, Pak. Zahra hanya bisa nyengir kecut. Masih ngadepin drama Papa sekarang harus terbang mendadak pula. Dengan langkah berat namun cepat, ia naik ke lantai 2 untuk membereskan barang-barangnya. 23. Pulang kampung. Bandara Soekarno-Hatta malam itu terasa ramai. Pengumuman keberangkatan bersahut-sahutan, dan bau parfum bercampur aroma kopi dari kios terdekat memenuhi udara. Di tengah keramaian itu, Zahra dan Altaf berdiri bersama koper mereka. Keduanya sudah siap berangkat, sementara Papa Sultan dan Mama Rani berdiri tak jauh dari mereka. Altaf lebih dulu menyalami mertuanya. Pa, saya berangkat dulu, ya. Papa Sultan menepuk bahu menantunya pelan. Papa titip Zahra padamu, nak. Salam juga sama kedua orang tuamu. Altaf mengangguk tegas. Lia, Pak, sekarang giliran Zahra. La mendekat, mencium tangan Papa Sultan dengan hati-hati. Ara berangkat ya, Pak. Papa Sultan mengangguk sambil menghela napas. Jangan bikin onar di kampung orang. Dan ingat, turuti perintah suami selama tidak bertentangan dengan agama. Paham. Zahra memainkan bibirnya sambil mendengus. Lia? Iya. Ara tahu kok. Emang Ara ini pembuat onar apa? 2. Mama Rani dan Papa Sultan langsung menatapnya bersamaan, dengan raut kesal. Beberapa jam lalu, kata Mama Rani sambil mengangkat alis, ada seorang perempuan memporak-porandakan acara pernikahan mantannya. Kira-kira siapa? Ya. Zahra langsung meringis seperti anak kecil ketahuan mencuri kue. Aduh. Itu kan. Beda kasus, Ma. Papa Sultan mengibaskan tangan. Alah. Banyak alasan. Sudah sana. Pergi. Cih. Papa ngusir anaknya ya, balas Zahra cepat ingin kabur sebelum ceramah tambahan muncul. Altaf lalu berpamitan. Kam berangkat dulu, Ma, Pa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka masuk ke area keberangkatan. Karena sudah check-in online, mereka tak perlu antre lagi dan langsung menuju gate 1. Perjalanan ke gate berlangsung hening. Zahra sesekali melirik Altaf dari sudut mata. Laki-laki itu berjalan tegap, wajahnya datar dingin, seperti patung marmer mahal. Tatapannya lurus ke depan, tak ada sepatah kata pun keluar. Zahra menggaruk-garuk pipinya. Ini orang lagi mikir berat atau lagi marah, sih? Gumamnya pelan. Tapi Altaf tetap diam. Seolah tak mendengar. 24.
Suara mesin pesawat yang stabil membuat suasana di kabin bisnis terasa tenang. Lampu kabin diredupkan karena penerbangan malam, membuat tiap penumpang tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Altaf duduk bersandar dengan postur tegap. Di pangkuannya terbuka sebuah mushaf Al-Quran kecil, miliknya sejak kuliah. La membaca perlahan, bibirnya bergerak tanpa suara. Di sampingnya, Zahra duduk dengan posisi sedikit miring. Dari tadi ia tak banyak bicara, hanya sibuk melihat keluar jendela sebelum akhirnya menyerah pada kantuk. Beberapa menit kemudian kepala Zahra perlahan jatuh ke pundak Altaf. Altaf refleks berhenti membaca. Tangannya yang memegang mushaf menegang. La menoleh perlahan, menatap wajah istrinya yang tertidur pulas. Nafas Zahra naik turun, tenang sekali. Berbeda jauh dengan sikap barbarnya saat bangun. Altaf menghela napas tipis, setengah bingung, setengah tersentuh. La hendak menggeser bahunya sedikit, tapi berhenti saat Zahra menggumam kecil. Zahra mengerutkan hidung sambil berkata lirih dalam tidur, enak banget bantalnya. Altaf terkejut. Itu pundak aku. Zahra tidak sadar apa-apa, malah makin bersandar. Altaf memalingkan wajah, menatap ke depan. Mendadak, pikirannya melayang ke memori tadi sore, detik sebelum ia dan Zahra bersiap ke bandara. Di ruang kerja Papa Sultan, Altaf duduk berhadapan dengan Papa Sultan. Suasana serius. Papa Sultan menghela napas panjang. Nak, maafkan Papa kalau jadikan kamu pengganti. Altaf menunduk sopan. Tidak apa-apa, Pak. Papa Sultan menatapnya dengan mata sendu, mata seorang ayah yang jelas mencintai putrinya, meski putrinya itu sering bikin stres seluruh Jakarta. Papa cuma ingin Zahra punya seseorang yang bisa membimbingnya. Seseorang yang sabar. Lalu ia menambahkan pelan, kalau dalam setahun ini kalian tidak bisa saling mencintai, Papa ikhlas kalau kamu mau menceraikannya. Altaf terkejut. Pak, asal satu hal. Jangan pernah sakiti Zahra. Bahkan dengan kata-kata. Suara Papa Sultan bergetar sedikit. Dia memang keras kepala. Kadang nyebelin. Tapi hatinya lembut, nak. Altaf hanya diam waktu itu, tak sanggup menjawab cepat. Banyak pikirannya. 25. Papa Sultan tersenyum, menepuk bahunya. Papa titip Zahra sama kamu. Ingatan Altaf kembali tertarik. Lalu menutup musyafnya perlahan, menatap Zahra lagi, anak perempuan yang dulu terkenal tukang tawuran, suka balap liar, tapi entah bagaimana ia bisa tidur selelap ini di pundaknya. Rambut Zahra jatuh berantakan, tapi entah kenapa terlihat lucu. Altaf bergumam pelan, nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri. Bisakah aku mencintaimu, Zahra? La menatap wajah itu lama. Atau, bisakah kamu mencintaiku? Tak ada jawaban, tentu saja. Zahra hanya menggeser posisi tidurnya sedikit, lalu semakin menempel ke Altaf. Altaf menegakkan punggung, membiarkannya bersandar lebih nyaman. Matanya melembut tanpa ia sadari. Setidaknya, gumamnya pelan, kalau kamu ingin tidur aku tidak keberatan jadi bantalmu. Kini mereka tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Udara hangat Makassar menyapa ketika Altaf dan Zahra melangkah keluar dari pintu kedatangan. Malam sudah menunjukkan pukul 10 malam, namun hiruk-pikuk bandara masih ramai oleh penumpang yang baru tiba. Zahra menarik napas panjang, wajahnya langsung cerah meski baru bangun tidur. Akhirnya sampai juga, gumamnya sambil merenggangkan badan. Kita abis ini kemana, Pak Kua? Hotel dulu atau langsung ke kampung? Kita masih harus naik mobil 5 jam lagi, jawab Altaf tanpa menoleh. Zahra sontak berhenti. 5 jam. La berkedip cepat, seolah berharap Altaf hanya bergurau. Serius, Pak Kua? 5 jam beneran? Altaf mengangguk ringan. Lia. Zahra mendengus panjang. Ya ampun, bisa tepos pantatku yang seksi ini. Kali ini Altaf menoleh singkat, tatapannya datar. Seksi. Ya iyalah, Zahra menjawab tanpa malu sedikit pun. Emang kamu kira nggak? Mau lihat?
Altaf langsung mengalihkan pandangannya kembali. Kita makan malam dulu. Setelah itu sholat isya. Sholat. Zahra refleks menaikkan satu alis. Terakhir kali dia sholat lengkap, entahlah, lama sekali rasanya. Ya, sholat, balas Altaf tenang. 26. Zahra mengangguk pasrah. Lia, iya, Ara ikut. Mereka berjalan menuju pintu keluar. Seorang lelaki parubaya sudah menunggu di sana, menegang papan bertuliskan nama Altaf. Begitu melihat pasangan itu, ia segera menghampiri. Assalamualaikum, Pak Altaf, ujarnya sopan. Waalaikumsalam. Altaf menoleh pada Zahra. Ini istri saya. Halo, Om. Zahra menyapa ceria sambil melambai kecil. Lelaki itu tampak sedikit terkejut, namun cepat beradaptasi. Mobilnya sudah siap, Dek. Apakah ingin langsung makan dulu? Lia, jawab Altaf. Cari tempat makan terdekat. Setelah itu kita cari musola. Zahra masuk ke mobil terlebih dahulu. Setelah memasang sabuk pengaman, ia mendesah panjang. 5 jam ya. 5 jam, gumamnya. La menatap Altaf yang duduk tenang di sampingnya. Pakua nanti kalau aku bete, boleh nyetel lagu dangdut, enggak? 3. Tidak. Zahra mendengus keras. Pakua itu enggak asik banget, sumpah. Altaf tak menanggapi. La hanya melirik Zahra, lalu senyum kecil terbit. Zahra hanya memalingkan wajahnya ke jendela dengan raut cemberut. 27. Kabar duka. Perjalanan panjang 5 jam akhirnya berakhir saat azan subuh berkumandang pelan dari kejauhan. Mobil berhenti di depan sebuah hotel kecil dekat rumah sakit. Udara pare-pare terasa dingin, membuat Zahra memeluk kedua lengannya. Mereka masuk ke kamar hotel sederhana. Zahra langsung menjatuhkan diri ke sofa, sementara Altaf membuka sejadah dan bersiap sholat. Setelah subuh, keduanya beristirahat sebentar sebelum bergegas menuju rumah sakit saat hari mulai terang. Lorong rumah sakit masih sepi. Aroma antiseptik menyengat, lampu-lampu putih menyala terang. Setelah mendaftar dan mengenakan baju steril, keduanya dipersilakan masuk ke ruang ICU. Begitu melihat sosok ayahnya terbaring dengan alat bantu pernapasan, raut wajah Altaf berubah muram. Nafasnya tertahan. La mendekat perlahan, lalu menggenggam tangan sang ayah yang dingin. Bapak, bisiknya. Zahra berdiri di belakangnya. La tak tahu harus berkata apa. Pemandangan ini saja membuat dadanya ikut sesak. Beberapa menit berlalu dalam hening. Setelah itu, perawat mempersilakan mereka keluar. Ketika pintu ICU tertutup kembali, langkah kaki ringan terdengar mendekat. Seorang gadis berseragam SMA berlari kecil ke arah mereka. Kak Altaf, serunya. Altaf menoleh. Halisa, sejak kapan datang? Baru juga tadi. Tapi sejak kapan Ki datang? Tanya gadis itu cepat. Tadi subuh, jawab Altaf pelan. Halisa hendak mengangguk, namun pandangannya langsung berhenti pada Zahra. La menunjuk Zahra secara polos namun tegas. Terus itu siapa Kak? Pacar ta? Zahra langsung tersedak udara sendiri. Altaf menggeleng. Ini istriku, Dek. Apa? Halisa langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya melebar. Sejak kapan Ki menikah? Jangan-jangan. Kutanya Ki Mamanah. Tanpa menunggu jawaban, gadis itu langsung lari terbirit-birit menyusuri lorong. Zahra menoleh pada Altaf, bingung. Dia siapa? Kok dia lari begitu? Adikku bungsu. Halisa, jawab Altaf. Terus kenapa? 28. Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, suara langkah tergesa-gesa disertai helaan napas berat terdengar mendekat. Seorang wanita parubaya datang sambil membawa kain di tangan. Dan tanpa aba-aba. Plak, plak, plak. Kain lap itu mendarat berkali-kali di bahu dan punggung Altaf. Ya ampun Altaf. Kenapa kau hamili anaknya orang, nak? Serunya dengan logat Bugis yang kental. Baru kau datang dari Jakarta bikin masalah meko, nak.
Mamak ndak pernah ajar kau begini. Zahra langsung meringis iba. Altaf hanya bisa melindungi kepalanya sambil mundur sedikit. Mak, bisakah dengar dulu? Seru Altaf. Dengar apa lagi? Kau hamili anaknya orang tuh. Protes sang ibu lagi, makin semangat memukuli. Oh puangku, adampengi atammu kesinah. Ya Allah ampunilah hambamu ini. Mamak, Altaf hampir putus asa. Tidak kuhamili anaknya orang. Sang ibu berhenti sekejap, menatap Altaf penuh curiga. Lalu, itu siapa? Lah menunjuk Zahra lagi. Zahra memang istriku. Jelas Altaf cepat. Tapi menikah baik-baik, Mak. Ini anaknya Om Sultan. Kenal kita. Wanita itu, Mia langsung terdiam. Tatapannya beralih pada Zahra dari atas sampai bawah. Zahra langsung tersenyum kaku. Halo, hehehe. Saya Zahra, sapanya pelan. Mia memicingkan mata, lalu menatap Altaf lagi. Lalu kenapa bisa kau menikah kalau bukan karena kau hamili? Bagaimana ceritanya? Altaf menghela napas panjang, tampak lelah. Mak, panjang ceritanya. Nanti ku jelaskan ki semua. Dari ujung lorong, suara kecil terdengar. Kak, maaf. Halisa berdiri sambil meringis, jelas menyesal sudah lari dan melapor terlalu cepat. Altaf hanya menatap sang adik dengan wajah datarnya. Zahra, Altaf, Mak Mia, dan Halisa duduk di bangku panjang dekat kolam kecil. Udara sejuk menenangkan suasana setelah drama di lorong tadi. Mak Mia mengusap wajahnya, tampak sudah lebih tenang. Altaf baru saja selesai menceritakan semuanya, pernikahan mendadak itu. Halisa mengangguk-angguk pelan, wajahnya merah karena malu sudah salah sangka. Zahra menarik napas, lalu menundukkan kepala dalam-dalam. Maaf ya, Mak. Kalau Altaf dijadiin pengganti. Saya tidak berniat buat semuanya ribet begini. Mak Mia menatapnya lama. Lalu ia tersenyum lembut, penuh keibuan. Ndak apa-apa, Nak. Mungkin memang begini. 29. Jalannya. Takdir anakku memang harus lewat perjodohan. Zahra menggigit bibi, matanya terasa panas. Tetap saja. Saya merasa bersalah. Mak Mia menggeleng, kemudian meraih tangan Zahra dan menggenggamnya hangat. Jangan mikir rasa bersalah, Nak. Semua yang terjadi sudah Allah tentukan. Kita cuma menjalani saja. Zahra tak bisa menahan senyum kecilnya. Ada rasa hangat menyebar di dadanya nyaman, sekaligus asing. Altaf yang duduk di sampingnya mencuri pandang. Lah memperhatikan bagaimana ibunya begitu cepat menerima Zahra. Ada sesuatu yang merayap di dada Altaf lega, dan entah kenapa hangat. Halisa tiba-tiba ikut bicara, suaranya lirih. Minta maaf kakak, nah, tadi salah sangka kak. Zahra menoleh dan tersenyum. Tidak apa, Dek. Namanya juga panik. Sebelum suasana makin melunak, seorang perawat berlari kecil menuju mereka. Maaf, keluarga Pak Burhan. Panggilnya. Mereka semua menoleh serempak. Pasien atas nama Pak Burhan sudah sadar, lanjut sang perawat. Dan beliau memanggil keluarganya. Mak Mia langsung menutup mulutnya, air mata menetes. Alhamdulillah, ya Allah. Altaf berdiri cepat, wajahnya berubah lega sekaligus tegang. Ayo, Mak. Zahra ikut bangkit. Jantungnya ikut berdegup kencang. Kak, Altaf dan Zahra kembali memasuki ruang ICU dengan langkah perlahan. Di atas ranjang, mata Pak Burhan tampak sayup setengah terbuka, seolah menunggu sesuatu. Saat melihat putranya masuk, lelaki tua itu menampilkan senyum lembut. Ada Meko pulang, Nak, ucapnya lirih. Altaf mendekat, menahan guncangan di dadanya. Lah menunduk dan mencium punggung tangan sang ayah dengan penuh hormat. Lie, Pak, Altaf pulang, jawarnya pelan. Pak Burhan mengalihkan pandangannya, memperhatikan sosok gadis yang berdiri di samping Altaf. Mata tuanya berkedip pelan, seakan memastikan penglihatannya tidak salah. Sebelum sang ayah bertanya, Altaf buru-buru menjelaskan, Pak, ini istriku, Zahra.
Anaknya Om Sultan. Alis Pak Burhan terangkat. La menatap putranya lalu kembali pada Zahra, seolah mencoba mencocokkan wajah yang dilihatnya dengan kenangan masa lalu. Altaf menjelaskan dengan cepat tentang pernikahan, kondisi yang terjadi beberapa hari terakhir, dan bagaimana. 30. Zahra menjadi bagian keluarga mereka. Perlahan, pengertian muncul di wajah keriput itu. Pak Burhan mengangkat tangan, memberi isyarat agar Zahra mendekat. Zahra menunduk dalam-dalam, lalu mencium punggung tangannya. Hangat dan rapuh. Mirip sekali Ki, sama bapakmu, nak, ucap Pak Burhan, suaranya pecah. Bagaimana kabar bapakmu? Alhamdulillah baik, Pak, jawab Zahra lembut. Pak Burhan tersenyum kecil, seolah lega. La kembali memandang putra sulungnya. Taf, panggilkan mamakmu dulu, nak. Panggil juga kedua adikmu. Ada kegelisahan yang tiba-tiba menyambar dada Altaf. Namun ia tetap mengangguk, berusaha menelan kecemasan. Lie Pak, tunggu kupanggilkan Ki. Altaf meminta izin pada perawat. Awalnya perawat menolak, namun melihat kondisi Pak Burhan yang makin lemah, akhirnya mereka mengiyakan. Beberapa menit kemudian, ruang Elcu yang biasanya sunyi kini dipenuhi orang-orang terdekat. Magnia yang matanya sembab, si kembar Halisa dan Karel yang terlihat ketakutan, serta Zahra yang berdiri di sisi Altaf. Pak Burhan menatap keluarganya satu persatu. Ada bangga, cinta, dan keikhlasan di matanya. Altaf, panggilnya. Lie Pak, jawab Altaf mendekat. Jaga adik-adikmu, nak. Jaga mamakmu nah. Halisa mulai menangis, menutup mulutnya. Karel mengepalkan tangan, berusaha tegar namun gagal. Pak Burhan mengalihkan pandangan kepada Zahra, lalu pada Altaf. Dan kamu, nak, jaga istrimu. Jangan sakiti hatinya. Dia aman di tanganmu. Zahra terkejut, kemudian menunduk dengan mata memerah. Air mata Magnia mengalir deras, bahunya bergetar. Pak Burhan menarik napas berat, seperti mengumpulkan tenaga untuk kata-kata terakhirnya. 1. Dan, jaga sholatmu, nak. Ucapan itu membuat suara tangis semakin pecah. Halisa memeluk Karel. Magnia menutup wajah dengan tangan, tubuhnya goyah. Napas Pak Burhan terputus-putus seolah tertarik, lalu kembali, lalu tertarik lagi. Zahra menutup mulutnya, air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Pak Burhan menoleh pada Zahra yang tengah menangis. 31. Jangan Ki menangis, nak. Semua yang bernyawa pasti akan mati. 1. Suara itu lembut, menenangkan, seolah bukan dirinya yang sedang meregang nyawa. La kembali memandang Altaf. Bimbing Bapak, nak. Mata Altaf memerah, suaranya hampir pecah. Namun ia tetap berdiri tegar, memegang tangan ayahnya kuat-kuat. Lie Pak, ikuti Altaf. Dengan suara bergetar, Altaf mulai mengucap, Asyhadu an la ilaha illallahu. Pak Burhan mengikutinya perlahan, terbata-bata, bahkan menarik napas pun seperti susah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat kata terakhir selesai terucap, napas Pak Burhan tertahan. Kepalanya miring sedikit, matanya menutup pelan sambil tersenyum. Diam sejenak, lalu dunia seakan runtuh. Bapak, oh, teriakan Halisa menghantam udara. Karel memeluk ibunya yang histeris. Magnia jatuh berlutut sambil meratap. Zahra menutup mulutnya, tubuhnya bergetar hebat. Air mata jatuh tanpa henti. Altaf tidak menangis. Tidak saat itu. La hanya menutup mata ayahnya dengan tangan gemetar namun tegas, lalu berbisik, istirahat Ki, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kemudian ia memeluk ibu dan adik-adiknya, mencoba menjadi sandaran meski dirinya nyaris roboh. Not. Dalam bahasa Makassar, ko, dan ki, adalah partikel penegas yang berarti, kamu, atau Anda, tetapi digunakan dalam konteks berbeda. Ki, kita, lebih sopan untuk orang yang lebih tua atau dihormati. Sedangkan,
Kok lebih akrab untuk teman sebaya atau lebih muda, seringkali digabung seperti, mau kamu, atau, di mana kamu. Dari Kok 9:32. Kekesalan Zahra. Setelah semua urusan rumah sakit selesai, jenazah Pak Burhan dipindahkan ke mobil ambulans. Altaf memastikan semuanya siap sebelum menutup pintu kendaraan itu pelan, seolah takut membangunkan ayahnya yang telah tertidur untuk selamanya. La tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Zahra hanya berdiri di sampingnya, memegang tas kecil sambil mengamati wajah suaminya yang tampak terlalu jauh untuk disapa. Ada sesuatu di dada Zahra yang ingin keluar, perasaan ingin menguatkan, ingin menghibur. Tapi ia tidak tahu bagaimana harus memulainya. Mereka baru menikah 3 hari. 3 hari yang penuh kebingungan, kecanggungan, dan pertemuan tanpa rencana. Zahra takut salah ucap, salah sentuh, salah langkah. Jadi ia memilih diam. Keduanya memasuki taksi yang mengikuti ambulans dari belakang. Sepanjang perjalanan, hanya suara mesin mobil dan rintik hujan tipis yang terdengar menyentuh kaca. Zahra melirik Altaf lagi. Pemuda itu duduk tegak, menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Tangannya mengepal di pangkuan, tetapi tidak terlihat gemetar. Zahra menggigit bibir. Akhirnya ia mengambil ponsel pelan-pelan dan menghubungi papanya. Beberapa detik, sambungan tersambung. "Pak, Zahra," ucapnya lirih. "Om Burhan meninggal." Ada jeda hening sebelum suara Papa Sultan terdengar serak bercampur kaget. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Suara laki-laki parubaya itu terdengar menurun, seolah menelan kenyataan pahit. "Kapan, Nak?" "Barusan, Pak. Di rumah sakit." Zahra mendengar napas Papa berat. Lalu suara kursi bergeser. "Papa dan Mama lagi di Singapura. Papa akan pulang secepatnya ke Sulawesi." "Lia, Pak. Hati-hati di jalan." "Lia, Nak." Telepon terputus. Zahra menunduk, meremas ujung jaketnya. Ingin rasanya mengatakan sesuatu pada Altaf bahwa ia tidak sendiri, bahwa ia boleh bersandar tapi lidahnya keluh. Hening kembali mendominasi taksi itu, seakan dunia menahan napas bersama mereka. 33. Setelah hampir 2 jam, taksi memasuki sebuah gerbang desa kecil. Sebuah papan kayu bertuliskan, "Desa Angin," tampak di sisi jalan. Udara di dalam mobil terasa berubah lebih lembab, lebih segar. Pepohonan besar menaungi jalan desa, rumah-rumah kayu berdiri berjarak rapi. Meski telah banyak rumah batu. Zahra memperhatikan dari jendela, penduduk mulai keluar rumah setelah mendengar sirine ambulans yang memasuki desa. Mereka saling menoleh, mulai berbisik-bisik. Taksi menepi mengikuti ambulans yang berhenti di depan sebuah pagar kayu tua. Altaf langsung membuka pintu. La tidak menoleh, hanya berkata pelan, "Turun, Zahra." Zahra mengangguk dan keluar. Udara desa yang lembut menyentuh kulitnya. Di depannya, berdiri sebuah rumah panggung besar dari kayu jati tua, kokoh, tradisional, namun cantik. Pintu ambulans terbuka. Magnia turun lebih dulu, wajahnya bengkak, tubuhnya gemetar. Karel dan Halisa turun menyusul, keduanya masih menangis keras. Suara tangis mereka langsung menarik perhatian warga yang mulai berkumpul. "Ya Allah! Pak Burhan! Innalillah!" Bisikan dan suara kaget warga memenuhi halaman rumah. Zahra berdiri sedikit di belakang Altaf, melihat bagaimana pemuda itu dengan wajah tegar membantu petugas ambulans menurunkan tandu yang membawa jenazah sang ayah. Tidak ada air mata yang jatuh dari matanya namun sorornya kosong. Hancur dalam diam. Magnia mendekat sambil meratap, "Burhan, kenapa Ki cepat sekali pergi tinggalkan Ka?" Halisa langsung memeluk tubuh ibunya, menangis makin keras. Karel berdiri kaku, memandangi jenazah ayahnya dengan rahang mengeras. Beberapa tetangga mendekat, mencoba menenangkan. Zahra mengepalkan jemarinya. Hatinya seperti diremas. Zahra menghembuskan napas pelan. Siang itu, setelah matahari condong ke barat,
suara talqin dan doa selesai berkumandang. Pak Burhan telah dimakamkan dengan layak, ditemani tangis keluarga dan haru warga desa. Menjelang sore, halaman rumah panggung milik keluarga Burhan mulai ramai. Para bapak-bapak mulai duduk melingkar di dalam rumah, beberapa memegang mushaf, sebagian lainnya menunggu tahlilan dimulai kembali. 34. Menjelang malam. Di dapur dan ruang tengah, para ibu-ibu sibuk menata kue-kue sederhana, kue dadar, kue cucur, doko-doko cangkuning, bandang-bandang, dan air putih dalam gelas-gelas plastik. Semuanya seadanya, meski Mak Mia masih bersedih ia tetap menyajikan makanan. Zahra keluar dari kamar Altaf dengan pasmina warna lembut menutupi sebagian rambutnya yang masih terlihat. Lata terbiasa dengan suasana kampung seperti ini, tradisi padat, hierarki kuat, dan tatapan penuh tanya. Namun ia memilih duduk di samping Mak Mia. Mata sang mitua masih merah, suara sesenggukan sesekali lolos meski ia berusaha tersenyum pada tamu-tamu yang berdatangan. Zahra menepuk tangannya perlahan. "Mak, istirahat saja. Biar saya yang bantu." Mak Mia menggeleng lemah. "Ndak apa-apa, Nak." Zahra mengangguk, menahan sesak di dada. Dari sisi lain ruang tengah, bisik-bisik mulai terdengar. Ibu mencolek lengan satu sama lain, memandang Zahra dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu melihat Lisa lewat, mereka segera bertanya. Lisa, siapa itu perempuan? Barusannya dilihat. Apa keluargamu dari jauh?" Tanya seorang ibu bernama Mirna. Halisa menoleh malas. Istrinya Kak Altaf. 3 ibu di sebelahnya sontak terbelalak. "Istri? Kapan menikah? Kenapa ndak ada acaranya? Jangan-jangan." Sebelum pertanyaan bergulir seperti banjir bandang, Elbu RT, Dija, tepuk tangan dan berkata lantang. "Ibu, ayo kumpul mie dulu. Pengajian mau mulai ini." Para ibu-ibu langsung bubar dan menuju tempat masing-masing. Zahra ikut duduk sebentar, namun kemudian ia berbisik pada Halisa. "Lisa, saya izin ke toilet dulu ya." "Lie Kak, saya antar. WC-nya di bawah." Mereka lewat tangga belakang karena rumah itu benar-benar sesak. Zahra menuruni tangga rumah panggung. Zahra masuk ke toilet sederhana itu dan keluar beberapa menit kemudian. Setelah mencuci tangan, ia dan Lisa naik. 35. Kembali ke atas. Namun langkah mereka terhenti di tengah tangga. Karena terdengar suara 3 ibu-ibu yang duduk agak menyamping dari kerumunan sedang bergosip dengan suara cukup keras seolah ingin didengar. Apa jije ini makanan nah? Tidak ada nasi. Tidak ada ayam. Iya toh. Masa cuma kue begini? Setidaknya pesan catering saja. 1. Astaga bikin malu-malu nah. Miskin sekali jadi orang. Tawa kecil terdengar mengikuti. Wajah Zahra langsung panas. Lah memandang Lisa dengan napas tersengal. Lisa mengangkat bahu, wajahnya pasrah. Begitu Mika. Mereka memang suka magosip. Zahra mendengus. Gosip sih gosip, tapi masa di acara duka. Tidak ada empati sama sekali. Sebelum Lisa bisa menghentikan, Zahra sudah melangkah cepat ke arah 3 ibu itu. Ibu-ibu itu terdiam saat Zahra berdiri di hadapan mereka tatapan tajam, rahang tegang. Bu. Zahra membuka suara dengan nada dingin, kalau mau makanan enak, beli saja sendiri. Ini acara tahlilan. Hargai tuan rumah sedikit. Mata salah satu ibu bernama Raodah langsung melotot. Siapa kau? Berani-beraninya bicara sama saya begitu. Zahra menyilangkan tangan. Tidak perlu tahu saya siapa. Yang jelas, kalau mau bergosip, mending keluar dari rumah ini. Beberapa ibu lain terdiam, saling pandang. Mak Mia yang mendengar keributan kecil itu langsung bangkit masuk ke dalam dengan panik. Zahra, sudah nak, sudah. Jangan dibesarkan. Zahra tetap menatap ibu-ibu itu. Kemarahannya naik dengan cepat, apalagi melihat Mak Mia yang sudah cukup terpukul hari ini.
Nanti kalau giliran ibu-ibu ini yang meninggal, ujar Zahra dengan nada penuh sindiran, kalian bikin pesta 7 hari 7 malam. Kalau perlu, undang dangdutan sekalian. 4. Ruangan langsung sunyi. Ibu-ibu itu mendelik. Siapa kok kau? Ndak sopan sekali sama orang tua. Zahra mengangkat dagunya. Yang tidak sopan itu yang menghin. Belum sempat Zahra menyelesaikan kalimatnya, sebuah tangan besar menggenggam pergelangan tangannya dan menariknya mundur. 36. Dia adalah Altaf. Wajahnya dingin, tegang, tapi bukan marah pada warga melainkan pada situasi yang bisa membuat masalah semakin besar. Masuki, katanya dengan suara dingin. Zahra hampir protes, namun tatapan Altaf cukup untuk membuatnya menutup mulut. Pernuda itu menuntun setengah menyeretnya kembali ke kamar. Pintu kamar ditutup pelan. 37. Marah. Pintu kamar baru saja tertutup ketika Altaf melepaskan genggaman pada tangan Zahra. Napasnya teratur, tapi jelas ia menahan banyak hal. Zahra, bisa gak sih kamu gak buat ulah? Tegurnya, suaranya rendah namun tajam. Zahra yang tadi masih dipenuhi emosi langsung menoleh, matanya membulat tidak terima. Ulah, ini bukan salahku. Serunya pelan. Ini salah mereka, loh. Sudah tahu ini acara tahlilan, tapi masih sempat-sempatnya menghina. Gimana aku gak marah coba? Altaf memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang. Aku tahu. Tapi ini kampung. Kamu tidak bisa bicara sembarangan begitu. Oh, jadi aku yang salah. Zahra mendongakkan dagu. Baik, mulai sekarang aku diam saja, gak usah peduli. Biar mereka injak-injak Magnia juga. Altaf memandangnya lama. Ada rasa ingin marah, tapi juga lelah. Kamu di dalam kamar saja, kata Altaf akhirnya. Tolong, kalimat terakhir itu bukan perintah. Lebih seperti permohonan. Tanpa menjawab, Zahra membuang wajah dan berjalan ke tempat tidur. Lah menjatuhkan tubuhnya, menarik selimut setengah badan, lalu mulai menggerutu kecil, tak jelas, namun nadanya kesal. Altaf memasang ekspresi tak berdaya sejenak sebelum akhirnya keluar dari kamar. Tahlilan kini telah selesai. Para warga mulai pulang satu persatu namun bisik-bisik mengenai istri kota, Altaf tetap terdengar jelas. Saat Altaf masuk kembali ke kamar lampu sudah diredupkan. Zahra tertidur miring membelakangi pintu. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya masih tampak kesal tapi damai di saat bersamaan. Altaf berdiri di arembang pintu. Rasa bersalah menohok dadanya. Lisa sempat bercerita pelan saat tahlilan bahwa memang ibu-ibu itu keterlaluan, tapi tidak ada yang berani menegur karena mereka bagian dari keluarga polisi. Sudah bertahun-tahun begitu. Altaf menghela napas pelan. Lah menatap istrinya yang baru 3 hari ia kenal dalam ikatan pernikahan. Perempuan itu memareng punya suara dan keberanian. Sekitar tengah malam, Zahra terbangun karena haus. Lah mengedip beberapa kali, menyesuaikan mata dengan cahaya temaram dari lampu sudut. Saat ia akan bangun, matanya tertarik pada sosok Altaf. Pemuda itu duduk menghadap kiblat, tubuhnya sedikit membungkuk. Suara isaknya nyaris tak terdengar, tapi bahunya 38 berguncang. Doa-doa lirih mengalir dari bibirnya. Zahra terdiam, hatinya mencelos. Rasa marahnya pada Altaf menguap perlahan. Lah memperhatikan cukup lama, tapi kemudian Altaf sepertinya menyadari kehadirannya. Lah mengusap wajahnya dengan cepat, menahan sisa tangis. Tanpa menoleh sepenuhnya, ia berkata pelan, maaf. Zahra, yang kaget karena ketahuan, spontan membalik tubuh seolah-olah ia tidak melihat apapun. Tapi hatinya sudah lunak. Beberapa detik hening, lalu Zahra akhirnya berbalik kembali, duduk pelan dan mendekat. Lupakan saja yang tadi, ucapnya lembut. Aku juga terlalu emosi. Altaf terdiam, menatap wajah Zahra yang kini jauh lebih tenang. Zahra mengatur napas sebelum melanjutkan. Kalau kamu butuh teman cerita aku siap.
Kita kan. Ya, meski cuma teman juga gak apa-apa. Nadanya canggung, tapi tulus. Altaf menatapnya lama. Ada banyak rasa di mata itu, duka, lelah, dan sedikit kelegaan. Terima kasih, jawabnya pelan. Zahra mengangguk lalu mengingat sesuatu. Papa dan Mama, gak bisa pulang ge. Cuaca sedang buruk, ujar Zahra. Altaf hanya mengangguk maklum. Pagi itu, udara masih lembab oleh embun. Di kejauhan, beberapa lelaki tampak berjalan menuju sawah, membawa cangkul di pundak. Sementara sebagian lain mulai menuruni jalan kecil menuju kebun yang berada di belakang bukit. Suara roda gerobak penjual sayur terdengar bergesek pelan di jalan desa. Sayur, sayur, seru penjual itu. Seperti biasa, para ibu-ibu pun keluar dari rumah, berkumpul di depan halaman Bu Mirna. Tongkrongan pagi tempat gosip setiap abis kejadian besar di kampung. Bu Mirna yang paling dulu merembuka percakapan. Kita tahu mi tadi malam apa yang terjadi toh. 39. Leo, Kutauji, sahut beberapa ibu sambil mendekat. Ternyata itu istrinya Altaf, kata salah satu dari mereka dengan nada tak percaya. Yang lain menimpali cepat, astaga kenapa bisa menikah. Yang ku tahu Altaf ke Jakarta untuk kerja. Lama tidak pulang justru bawa perempuan. Bu Mirna memonyongkan bibirnya, menatap kanan kiri memastikan tidak ada yang mendengar selain mereka. Jangan-jangan hamil itu perempuan. Mu tahu mijanan sekarang. Pergaulan bebas apalagi kalau di Jakarta. Bikin malu. Baru toh tidak ada nah sopan nah sama orang tua. Masa nalawan Bu Raodah. Para ibu-ibu langsung mengangguk, setuju tanpa berpikir panjang. Tak lama kemudian terlihat Mak Mia datang sambil membawa keranjang belanja. Mampir untuk membeli beberapa sayur dan lauk untuk Zahra dan Altaf, anak dan menantunya. Bu Mirna langsung menyambar dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Mia, istri na betul Altaf itu. Mak Mia mengangguk pelan. Lia, baru 3 hari menikah. Seketika mereka terkejut, nyaris serempak. Kenapa tidak ada pesta? Bisik mereka gugup. Jangan-jangan karena kecelakaan itu perempuan. Mendengar itu Mak Mia langsung terhenti, wajahnya mengeras. Astagfirullah. Ku tahu saya anakku. Altaf tidak mungkin begitu. Mereka menikah baik-baik di rumahnya itu menantuku. Bu Mirna tidak mau kalah. Terus kenapa mendadak? Mak Mia menahan napas, tak ingin membuka aib siapapun. Panjang ceritana. Intinya tidak ada hamil di luar nikah. Para ibu saling pandang, seakan tetap tidak puas dengan penjelasan itu. Pada saat itu, dari arah rumah, terlihat seseorang berjalan keluar ke teras rumah panggung itu dengan langkah malas dan wajah yang masih kusut, Zahra. Rambutnya dikat asal, dan jelas sekali ia baru bangun tidur. Bu Mirna langsung mengangkat alis tinggi-tinggi. Begitu menantu Mumia. Baru bangun, astaga. Lihat sana anakku Tiara, pagi-pagi bangun. Itu baru calon istri idaman. Baru juga sekarang jadi bidanmi. Yang lain mengangguk dramatis, seolah sepakat 100%. Namun salah satu ibu justru memandang Zahra lebih lama, lalu berbisik, tapi cantik tawana istri na Altaf. Kayak artis. Siapa namanya? Bu Mia. Zahra, jawab Bu Mia pendek. Bu Mirna dan beberapa ibu mendengus hampir bersamaan. Percuma ji cantik kalau tidak ada sekolahnya malas Tommy bangun. Menantu itu harus lebih rajin dari mertuanya. Bangun pagi-pagi masak. Urus suami. Apalagi Altaf itu pens. Zahra itu menantuku. Bukan pembantu, balas Bu Mia. 3:40. Setelah mengatakan hal itu, Bu Mia segera melangkah ke arah rumahnya. Zahra sendiri sebenarnya mendengar itu. Tapi ia hanya berdiri dengaran wajah datarnya, masih separuh mengantuk. Bukannya marah, ia justru bingung baru bangun tidur pun bisa jadi bahan gunjingan. Ini ibu-ibu emang benar-benar ya. Rumah Altaf. Antati. 41. Ulah Zahra.
Pagi itu, suasana rumah masih sunyi. Hanya terdengar burung gereja yang bertengger di atap, bercicit pelan. Di dapur, Mak Mia duduk sendirian sambil memandang kosong ke arah halaman. Wajahnya muram, kantong matanya menghitam. Sudah seminggu sejak suaminya meninggal, narnur duka itu belum benar-benar surut, selalu datang menghampiri di sela-sela keheningan. Zahra yang baru keluar dari kamar memperhatikan ibu mertuanya itu dari jauh. Hatinya terenyuh. Lah tahu Mak Mia berusaha tegar di depan anak-anaknya, termasuk dirinya, tapi kesedihan perempuan itu jelas terpampang. Pelan-pelan Zahra mendekat, kemudian berhenti. Ada sesuatu yang terlintas di kepalanya, sebuah ide kecil untuk mengalihkan pikiran Mak Mia dari duka. Zahra lalu berbalik, mengetuk pintu kamar Lisa. "Lisa," panggilnya lembut. Pintu terbuka sedikit, menampakkan Lisa yang masih dengan piyamanya. "Kenapa Kikak? Temenin aku ke pasar yuk." Zahra memohon dengan senyum tipis. Lisa mengerutkan kening. "Habis mie makanan Kak? Atau mau Ki beli keperluan ta?" Zahra mengangguk cepat. "Kebetulan aku punya keperluan buat dibeli." Lisa lalu bertanya sambil meguap. "Terus Kak Altaf mana?" "Altaf lagi ngurus kepindahannya ke sini," jawab Zahra. Suaranya pelan, masih belum terbiasa bahwa suaminya telah memutuskan tinggal permanen di kampung. 1. Zahra sendiri masih beradaptasi dengan kehidupan desa yang sangat berbeda dari Jakarta. Lisa mengangguk paham. "Tunggu Palekak. Siap-siap Kak dulu nah." Zahra mengangguk. Tak sampai 5 menit, mereka sudah berada di pinggir jalan, berdiri di bawah pohon mangga rindang sambil menunggu angkot. Embusan angin pagi membuat jilbab Lisa sedikit berkibar. "Tunggu Mikak," ujar Lisa. "Biasanya jam segini banyak jipit-pit." 1. Zahra mengerutkan kening, bingung. "Kenapa harus tunggu Pit? Aku gak suka makan Pit." Lisa menepuk keningnya keras-keras. "Pit-pit itu artinya angkot Kak." 8. "Oh." Zahra manggut-manggut polos. Lah benar-benar masih asing dengan istilah daerah itu. Tak lama kemudian, satu angkot kuning berhenti di depan mereka. Lisa segera melambaikan tangan. "Pak, ke Pasar Sumpang." Mereka naik, duduk bersebelahan. Perjalanan sekitar 15 menit, dan sesampainya di pasar, Zahra langsung ternganga. Ramai, padat, penuh warna dan aroma pasar yang campur aduk. 42. Lah bahkan tidak langsung pergi membeli kebutuhannya. Alih-alih, matanya berbinar saat melihat lapak ikan laut. "Masya Allah," gumamnya takjub. Zahra dengan semangat mendatangi penjual ikan. Tanpa pikir panjang, ia menunjuk hampir semua jenis ikan yang dijajakan. Lisa sampai melongo. "Untuk apa?" tanya Lisa panik. Zahra tersenyum lebar. "Mereka terlihat unik." 1. Lisa menutup mulutnya agar tidak berteriak. Belum selesai di situ, Zahra kembali sibuk, kini membeli segala jenis seafood. Cumi, udang, kerang, bahkan gurita kecil. Penjual-penjual di pasar sampai sumringah melihatnya. Bukan hanya itu, Zahra kemudian mendatangi kios perabotan dan membeli barang-barang yang menurutnya tidak ada di rumah mertuanya, beberapa panci stainless, sendok kayu, nampan rotan, bahkan saringan besar. Dilanjutkan dengan sayur mayu, bawang, cabai, hingga ayam kampung. Lisa makin kewalahan menenteng tas belanja kain yang sudah penuh sesak. Bahkan mereka tidak membawa sebagian, untungnya ada tukang angkat barang. Para penjual, terutama yang laki-laki, sampai melambaikan tangan kepada Zahra. "Cantiknya itu anak, kayak artis," gumam salah seorang penjual sambil tertawa senang karena dagangannya habis. Lisa mendengus cemberut. "Terus bagaimana caranya dibawa pulang ini Kak?" Zahra berhenti, memandang tumpukan belanjaan yang memenuhi kaki-kaki mereka. Mata Zahra melebar. "Kok bisa banyak banget ya?" Lah meringis. "Padahal murah-murah loh." Lisa memandangnya tak percaya, antara ingin ketawa atau menangis. Sementara para pedagang sudah sibuk membereskan lapaknya karena hampir semua mereka terjual berkat Zahra.
Di sisi lain, matahari pagi mulai naik ketika Altaf baru saja turun dari mobil setelah pulang dari kantor Kua. La tampak rapi, meski wajahnya masih menyimpan lelah. Proses mengurus surat pindahnya berjalan lebih cepat dari dugaan, apalagi setelah ayah mertuanya membantu lewat sambungan telepon. La menaiki tangga rumah panggung perlahan, menenteng map coklat berisi berkas-berkas penting. Namun, begitu masuk ke dalam rumah, tatapannya langsung berkeliling. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Zahra. "Mak, Marna Zahra?" tanyanya sambil menghampiri dapur. 43. Mak Mia yang baru saja selesai menuang pisang goreng ke piring, menoleh terkejut. Perasaan tadi ada Ji di kamar. Altaf mengerutkan kening. Zahra tidak ada di ruang tengah, tidak di dapur, tidak di teras. Tak lama, Karel keluar dari kamar sambil mengucek mata, wajah bantalnya masih sangat kentara. "Karel," panggil Altaf. "Mulihat kakak iparmu." Karel menggeleng lemah. "Tidak kulihat pikak Zahra, Kak." Altaf hendak bertanya lebih jauh ketika tiba-tiba terdengar suara klakson panjang dari arah jalan. Mereka bertiga refleks menoleh. Altaf berjalan ke teras, berdiri menghadap ke bawah rumah. 2 buah mobil pit-pit berhenti tepat di depan pagar kayu tua. Para tetangga yang sedang menyapu halaman menoleh penasaran. Tak lama kemudian, Lisa meloncat turun dari angkot sambil menenteng 2 tas belanja besar, diikuti Zahra yang membawa 3 kantong jumbo sekaligus, wajahnya setengah tersembunyi di balik tumpukan barang. Bahkan beberapa kantong plastik besar digantung di pirentu angkot. Para tetangga sampai melongo. Lisa mendongak ke arah rumah panggung dan langsung berteriak, "Karel, bantuka dulu bawa barang Lalu ia menatap Altaf. "Kak Altaf, bantu kie." Altaf membeku sesaat, mencoba memproses apa yang dilihatnya. Karel dan Mak Mia yang berada di dekatnya pun ikut terkejut. Mereka bertiga akhirnya turun dari rumah. Begitu mendekat, Karel langsung menyerah, matanya membulat. "Astaga! Kenapa banyak sekali?" Altaf menatap barang-barang yang menggunung itu, lalu menatap istrinya. "Siapa punya itu?" Lisa tanpa ragu menjawab, "Itu punya Kak Zahra semua." Zahra, yang berdiri dengan wajah cengengesan seperti baru habis melakukan sesuatu yang menyenangkan, hanya mengangkat bahu. "Kak, abis semua borong Kak Zahra," gerutu Lisa. Sampai-sampai marah-marah ibu-ibu lain karena abis semua ikan sama yang lain. Altaf memejamkan mata sejenak sambil menarik napas panjang, sangat panjang seolah mencoba mengulur kesabaran dari langit. Mak Mia ikut syok. La memandang menantunya dengan mata melebar. "Zahra, kenapa Ki beli semua itu, Nak? Di mana mau disimpan? Kulkas saja tidak ada." Zahra meringis, menggeser sedikit kantong plastik yang hampir jatuh. "Zahra, lihat ikannya bagus. Jadi aku beli. Kalau gak ada kulkas, kita beli kulkas juga, Mak." "Oh." 44. 3 pasang mata Altaf, Mak Mia, dan Karel menganga bersamaan, seperti adegan film yang dihentikan tepat di momen paling absurd. 1. Tetangga-tetangga yang melihat dari kejauhan sampai terkejut sambil berbisik-bisik, merasa adegan itu lebih menarik daripada sinetron pagi. Sementara itu, Zahra hanya tersenyum malu-malu, mencoba menyelamatkan situasi. "Ya, kan. Biar lengkap," Mak jarnya lirih. 2. 45. Mari berteman. Di dalam kamar, Altaf berdiri sambil memijat pelipisnya. Raut wajahnya jelas menunjukkan frustrasi. Zahra duduk di pinggir ranjang sambil memainkan ujung jaketnya, pura-pura tidak menyadari tatapan tajam suaminya. "Kenapa kamu membeli semua itu pakai uang kamu?" tanya Altaf dengan nada menahan diri. "Harusnya kamu minta uang sama aku. Sudah tanggung jawab aku buat nafkahi kamu. Meski ya, maaf gajiku gak seberapa dengan pemberian orang tuamu." Altaf takut, jika ia dicap sebagai pria yang ingin memanfaatkan harta istri. Padahal Altaf tidak pernah memiliki niat seperti itu. Zahra mengangkat bahu santai. "Ini kemauan aku sendiri, kok."
Dan aku gak masalah dengan itu. Kamu tenang aja, meski pernikahan kita hanya setahun, aku bakal jadi teman yang baik untuk kamu. Kamu bisa cari istri idamanmu setelah kita berpisah nanti. Altaf terdiam, jelas terkejut. Dari mana kamu tahu kalau aku mendengar percakapanmu dengan papa? Gak sengaja, potong Zahra cepat. Zahra tentu tak ingin menghalangi Altaf mencari kebahagiaannya sendiri. Dan mungkin Altaf punya tipe wanita yang ia suka, tidak seperti dirinya yang barbar, pikir Nuwa. Altaf mengangguk pelan. Hening mengisi ruangan, tapi bukan hening yang nyaman. Entah kenapa membahas hal itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Zahra akhirnya berdiri. La menatap suaminya dalam-dalam, lalu mengulurkan tangan. Baiklah, mari kita berteman dalam setahun ini. Aku janji gak bakal membuat kamu malu. Altaf memandang tangan itu beberapa detik sebelum akhirnya menjabatnya. Setelah jabat tangan itu lepas, Zahra tiba-tiba menadahkan tangan kanannya di depan dada Altaf. Apa? Tanya Altaf. Ya uang nafkah lah. Bukannya kamu bilang mau nafkahin aku? Aku istrimu kan? Meski kita berteman, tapi aku minta uangmu, jawab Zahra jujur. Altaf menaikkan satu alisnya, bibirnya terangkat tipis. Sinis tapi entah kenapa ada sedikit geli di matanya. Tanpa banyak bicara, ia merogoh dompet dan menyerahkan kartu ATM-nya. Itu semua gajiku selama aku bekerja, meski aku potong untuk kebutuhan mamak dan sekolah si kembar. Zahra menerima tanpa ragu. La bahkan tidak mempersalahkan hal itu. PIN-nya. Tanggal lahir kamu. Jawab Altaf datar. Zahra mengangguk polos. 0. Oh. Baik. Belum sempat ia menyimpan kartu itu, Altaf tiba-tiba melangkah maju. Spontan Zahra mundur satu langkah. Kamu mau apa? Tanya Zahra gugup. 46. Altaf menundukkan wajah sedikit. Karena kamu sudah meminta nafkah. Bukankah aku juga harus meminta hakku sebagai suami? Mata Zahra langsung melotot, wajahnya memerah. Kau. Namun sebelum ia menyelesaikan protesnya, sebuah ide nakal muncul. Senyum menggoda perlahan terbentuk di sudut bibirnya. Zahra justru maju mendekat, mengalungkan kedua tangannya di leher Altaf. Baiklah. Kamu mau melakukan siang-siang ini. 2. Tubuh Altaf langsung menegang seperti papan. Wajahnya memanas seketika, niat awalnya untuk mengerjai Zahra justru berbalik arah. Zahra bahkan mengelus dada Altaf dengan gerakan perlahan dan sensual. Refleks, Altaf menangkap tangan Zahra dan menahannya. Sudah, bisiknya pelan, hampir terdengar seperti orang panik. La buru-buru melepaskan diri dan berjalan cepat keluar kamar. Pintu terbuka, dan wajahnya yang merah terang langsung disambut oleh Karel. Kenapa kikak? Demam Ki. Merah sekali muka ta? Tanya Karel dengan polos. 2. Altaf menegakkan bahunya, mencoba mengembalikan ekspresi dingin yang ia banggakan. Kakak tidak apa-apa. Tanpa menunggu komentar tambahan dari Karel, ia langsung menuju WC di bawah. Air mengalir deras saat ia membasuh wajah, mencoba mendinginkan pipinya yang masih terbakar.